Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anuris Desiana dengan NIM akhir 024 dari kelas Gizi 5A. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil literatur review dengan judul Uji Validitas dan Reliabilitas Metode SQFFQ dan juga FFQ. Asupan gizi memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta kesehatan seseorang. Untuk mengetahui asupan gizi seseorang, salah satu indikator yang bisa digunakan adalah konsumsi pangan, yaitu jumlah dan jenis makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh individu atau kelompok dalam periode tertentu. Konsumsi pangan ini tidak hanya mencerminkan kebiasaan makanan sehari-hari, tetapi juga berhubungan erat dengan status gizi dan juga resiko munculnya penyakit. Untuk menilai konsumsi pangan terdapat beberapa metode. Dua di antaranya yang paling penting dan sering digunakan adalah metode FFQ dan juga SQFFQ. FFQ merupakan kuesioner berisi daftar makanan di mana responden diminta melaporkan frekuensi konsumsi setiap makanan dalam periode tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Metode ini lebih menekankan pada gambaran pola makan jangka panjang. Lalu sementara itu SQFFQ adalah perkembangan dari FFQ. Selain menanyakan frekuensi konsumsi, SQFFQ juga memperkirakan jumlah atau porsi makanan yang dikonsumsi. Dengan demikian, metode ini dianggap lebih detail dalam menggambarkan asupan zat gizi karena menggabungkan data frekuensi dengan ukuran porsi. Selanjutnya saya akan membahas hasil penelitian utama mengenai SQFFQ yang dilakukan oleh Zimorova dan juga rekan-rekan pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SQFFQ memiliki validitas yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya korelasi signifikan antara hasil SQFFQ dengan metode referensi yaitu 24 hours recall dan juga food record. Walaupun terdapat kecenderungan overestimasi asupan energi dan zat gizi, hal ini masih dianggap wajar karena SQFFQ memang dirancang untuk menilai pola konsumsi jangka panjang. Dari sisi reliabilitasnya sendiri, penelitian ini menggunakan metode test retest. Hasilnya menunjukkan nilai ICC median sebesar 0,56 dengan tingkat salah klasifikasi yang rendah yaitu sekitar 6%. Artinya instrumen ini mampu memberikan hasil yang konsisten bila digunakan berulang kali. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa SQFFQ terbukti valid dan juga reliable, sehingga layak digunakan dalam penelitian konsumsi pangan pada tingkat populasi. Selain penelitian utama, terdapat beberapa studi pendukung yang juga menegaskan validitas dan reliabilitas SQFFQ. Yang pertama, penelitian oleh Hartrianti dan kawan-kawan pada tahun 2023 pada balita di Sleman menunjukkan SQFFQ yang valid dengan korelasi signifikan terhadap 3 kali 24 hours recall meskipun sedikit overestimasi. Reliabilitasnya baik dengan ICC dan Cronbach alpha-nya 0,6 hingga 0,9 serta misclassification-nya kurang dari 10%. Lalu penelitian menurut Sun dan kawan-kawan pada tahun 2022 di Cina menemukan korelasi 0,61 hingga 0,63 dengan hasil blend Altman-nya yang juga sesuai, serta reliabilitasnya konsisten melalui tes retest selama 6 bulan. Lalu penelitian yang terakhir menurut Gu dan kawan-kawan pada tahun 2023 di Amerika menunjukkan validitas dengan korelasi Spearman pada skor 0,59 hingga 0,61 serta reliabilitasnya yang tinggi dengan ICC 0,64 hingga 0,72. Kesimpulannya, SQFFQ terbukti valid dan juga reliable di berbagai populasi sehingga praktis digunakan untuk menilai pola konsumsi jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas penelitian utama mengenai FFQ yang dilakukan oleh Yagi dan kawan-kawan pada tahun 2022 di Lebanon. Instrumen yang digunakan adalah FFQ 90 item yang disesuaikan dengan pola konsumsi lokal. Hasilnya menunjukkan validitas yang baik dengan korelasi signifikan terhadap 24-hour recall. Meski ada kecenderungan overestimasi energi dan zat gizi, hal ini masih wajar karena FFQ dirancang untuk menilai pola konsumsi jangka panjang. Dari sisi reliabilitas, FFQ konsisten pada uji keterulangan dan dinilai praktis, bahkan dapat digunakan pada lansia dengan penurunan kognitif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah FFQ terbukti valid dan juga reliable untuk menilai konsumsi pangan lansia, dengan catatan tetap perlu penyesuaian makanan sesuai konteks lokal.
Selain penelitian utama, terdapat beberapa studi pendukung yang juga menguji validitas dan reliabilitas FFQ. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Goto dan juga kawan-kawan pada tahun 2025 di Jepang menunjukkan validitas sedang dengan korelasi median 0,35 pada laki-laki dan 0,43 pada perempuan. Namun reliabilitasnya tinggi dengan korelasi 0,66 dan 79 hingga 81% responden berada pada kuintil yang sama atau berdekatan. Kedua, penelitian oleh Imaeda dan juga kawan-kawan pada tahun 2021 yang juga dilakukan di Jepang menemukan validitas yang cukup baik dengan korelasi 0,51 pada laki-laki dan 0,47 pada perempuan. Meskipun ada sedikit underestimasi pada daging dan sayuran, reliabilitasnya juga tetap tinggi dengan korelasi 0,61 hingga 0,66. Penelitian yang terakhir oleh Sanan dan juga kawan-kawan pada tahun 2024 di Lebanon pada atlet yang menunjukkan validitas yang baik dengan korelasi 0,304 hingga 0,953 serta kesesuaian blend Altman-nya mencapai 94 hingga 96%. Reliabilitasnya sangat baik dengan ICC 0,739 hingga 0,919. Dari ketiga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa FFQ terbukti valid dan reliable di berbagai populasi, baik pada lansia, dewasa maupun atlet, sehingga layak digunakan untuk studi kohort maupun pemantauan gizi. Berdasarkan kajian literatur dapat disimpulkan bahwa baik FFQ maupun SQ-FFQ terbukti valid dan juga reliable meskipun keduanya cenderung sedikit overestimasi jika dibandingkan dengan metode referensi seperti dietary recall ataupun food record. SQ-FFQ sendiri dinilai lebih detail karena menggabungkan frekuensi dan juga porsi sehingga lebih akurat untuk menilai asupan zat gizi. Sementara itu FFQ lebih praktis untuk menggambarkan pola konsumsi jangka panjang dan dapat digunakan pada berbagai kelompok seperti lansia maupun atlet, meskipun tetap memerlukan penyesuaian dengan konteks lokal. Secara keseluruhan, FFQ dan juga SQ-FFQ layak digunakan dalam penelitian gizi berskala besar dengan catatan penggunaannya perlu mempertimbangkan karakteristik populasi dan juga keterbatasan masing-masing metode. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.